Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini ya dalam rangka melanjutkan kembali Bapak untuk bacaan mempelajari kitabullah dan melancarkan bacaan Bapak dan memperbaikinya ya. Dan insyaallah ya alhamdulillah juga ya kemarin setelah kita agak vakum sebentar dan kita melanjutkan kembali. Sebelum kita melanjutkan kembali ya Bapak, nanti kita akan merojaah sedikit materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas dari sifat huruf ya, sifat huruf agar semuanya keingat terus ya untuk sifat-sifatnya. Dan insyaallah Bapak kita sekarang sudah di bulan Sya'ban ya, sudah di bulan Sya'ban, semakin mendekat ke bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu ya, nasihatkan di sini ya Bapak, kita siapkan diri kita sebelum memasuki bulan Ramadan, terutama dalam beramal baik ya, dalam beramal baik contohnya adalah membaca Al-Qur'an. Ketika kita sudah memasuki bulan Sya'ban, maka kita mulai panaskan diri kita, mulai pemanasan ya Bapak, agar ketika sudah masuk di bulan Ramadan, kita tidak kaget dan kita bisa memaksimalkan amalan kita. Makanya orang-orang atau ulama pada zaman dahulu ya, ketika sudah mulai masuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu sudah mulai merajinkan ya untuk puasa-puasa sunnah, tadarus Al-Qur'an dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak, kita berkaca atau bercermin dari para pendahulu kita. Ketika kita sudah masuk di bulan Sya'ban ini, mulai latih diri kita untuk beramal solih ya, agar ketika di bulan Ramadan nanti kita bisa maksimal. Dan insyaallah ya Bapak, seperti yang Anda sudah pernah jelaskan juga sebelumnya, bagi yang pingin setoran 1 juz ya Bapak, soal 1 juz katanya ada yang pingin di bulan Ramadan ya katanya. Ya bisa ya di bulan Ramadan Bapak setoran 1 juz ya, sekali duduk, nanti insyaallah Anda akan mengeluarkan sertifikat ya kalau bisa ya Bapak. Hah? Belum ngasih apa-apa udah dikasih sertifikat ya. Iya. Ya, nah juga pada malam hari ini ya Bapak, yang hadir tidak terlalu banyak ya, alhamdulillah, karena yang lainnya pada berhalangan. Jadi kita pada malam hari ini agak nyantai ya Bapak, untuk membacanya bisa agak banyak dan kita akan mengeluarkan beberapa hukum ya yang mungkin bisa kita keluarkan dan kita murojaah juga. Kita kemarin sampai surat mana ya Bapak? Al-Ma'arij udah ya? Al-Ma'arij sudah belum? Al-Ma'arij ya? Sudah baru mulai atau ayat 1 berarti? Baik. Ya, kita nanti akan baca surat Al-Ma'arij. Sebelum kita mulai ya Bapak, ana ingin murojaah kembali. Pertama untuk sifat-sifat, ya ini sifat huruf ya. Sifat-sifat yang memiliki lawan. Sifat-sifat yang memiliki lawan, ada yang bisa nyebutin ya Bapak, ada 5. Berdasarkan berdasarkan kalau masalah dalam bahasa Indonesia berdasarkan kategorinya ya. Yang pertama berdasarkan apa? Ada yang masih ingat? Aliran udara. Ya, aliran udara itu ada apa? Hamas dan jahar. Diingat-ingat ya Bapak, hamas itu yang ada aliran udaranya, baik ketika dia berharokat ataupun ketika dia mati ya. Ada aliran udaranya. Misalnya ka, ak, ka, ak, ta, at ya. Hurufnya fahad, fahu, syakhsun, sakat. Ya, selain dari itu dia jahar ya, yang suaranya tidak mengalir udara. Berikutnya setelah mengalirnya udara berdasarkan apa kategorinya Bapak? Nah, mengalirnya suara. Ya, jadi huruf-hurufnya apa aja? Jadi kita harus tahu huruf-hurufnya yang
Syiddah, rokhawah, syiddah, bainiyah, sisanya di rokhawah. Dari syiddah apa dulu Bapak? Syiddah? Ajid? Ajid, qatin, bakat ya. Ajid, qatin, bakat. Nah, itu huruf-hurufnya ketika dia syiddah ya, ketika dia ketemu huruf-huruf itu, maka suaranya tidak dialirkan. Kemudian bainiyah apa aja? Bainiyah gampang ya. Lin Umar ya, lin Umar. La, nun, ain, mim, ra. Yang dimaksud dengan bainiyah di antara keduanya apa Bapak? Ada yang masih ingat? Bainiyah itu antara. Iya, maksudnya di antara itu apa? Dia mengalir suaranya tapi sedikit ya. Seperti mengucapkan huruf ain dia tidak berlebihan ya. Alaikum ya, tidak benar-benar mengalir. Nah, sisanya dari ajil qatin bakat kemudian lin Umar, sisanya ada di rokhawah. Jadi kalau misalnya ketemu huruf zai dialirkan. Ketika misalnya ketemu za, iz ya, dialirkan suaranya, dijelaskan. Kemudian berdasarkan apa Bapak berikutnya? Naiknya ya pangkal lidah ke langit-langit. Suaranya menjadi menebal. Huruf-hurufnya khussodogtin qid ya, ini harus istilah-istilahnya ya untuk menghafalnya ini. Kalau kita ingat-ingat per huruf kha, so, bo, gho, nah itu agak lupa nanti biasanya, tapi kalau diingat istilahnya tinggal kita ubah aja nanti. Khussodogtin qid ya. Tin di sini huruf ta ya, khussodogtin qid. Kha, so, bo, gho, to, qaf, dho ya. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf itu dia suaranya ya naik ke atas ya, suaranya menebal. Lidahnya ini naik ke atas yang bagian belakang akhirnya menebal. Kemudian berikutnya ya sisanya istifal ya. Isti'la itu naik, istifal itu turun. Berikutnya apa Bapak? Berdasarkan apa? Ya, terkumpulnya suara ya. Terkumpulnya suara. Jadi ketika mengucapkan huruf-hurufnya apa aja? Dia berpasangan ya, urutan kalau di abjad. Sod, to, dho ya. Sod, dot, to, dho. Jadi kalau kita mengucapkan huruf-huruf itu ya, Bapak, dia seperti mengumpul itu kalau misalnya istilah gampangnya. Kalau kita mengucapkan kalau nada ya, jadi kayak o ya. Suaranya terkumpul di tengah-tengah mulut. O ya. Jadi habis ini masukin so, si, do, di, to, ti, lo, li ya. Suaranya dikumpulin di tengah-tengah. Terakhir berdasarkan apa? Mudah atau sulit ya ketika mengucapkannya. Yang dimaksudkan dengan mudah yaitu huruf-huruf yang keluar dari dekat ya di ujung lidah. Bibir juga termasuk. Apa aja huruf-hurufnya? Farromin lubbin ya. Fa di bibir, ro di ujung lidah, mim di bibir, nun di ujung lidah, la di ujung lidah, ba ya. Nah, ini jadi keluarnya di depan. Sisanya masuknya ke huruf-huruf yang sulit ya. Karena kalau di ujung lidah itu gampang ya mengucapkannya Bapak. Sedangkan kalau selain dari itu ya sulit diistilahkannya di bahasa Arab. Jadi begitu ya Bapak untuk sifat-sifat yang memiliki lawan. Sifat-sifat yang memiliki lawan ini harus hafal di luar kepala. Kenapa? Agar kita bisa membedakan ya Bapak, terutama ketika membaca Al-Qur'an. Ketika kita membaca misalnya di huruf za ya, di huruf za. Idz qalatim. Nah, idz ini ya, ketika membacanya idz di stop atau dialirkan? Ya, dialirkan. Nah, itu jadi kita punya landasan. Ketika kita sudah hafal, oh ya za ini tidak termasuk dari syiddah, tidak termasuk bainiyah, dia masuk rokhawah, maka suaranya dialirkan. Nah, begitu juga huruf-huruf yang lain ya, Bapak. Jadi kita punya landasan ketika kita membaca, kita tahu kenapa suara ini dialirkan, kenapa ini suaranya begini, begitu. Jadi itu ada semuanya di sifatnya. Makanya ya Bapak nanti kalau kita sudah selesai
dari sifat. Kita nanti akan membahas kembali ya, melanjutkan kembali di sifat, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Kemarin kita sudah ambil beberapa ya, sampai qalqalah dan seterusnya. Nanti kita akan lanjut kembali. Nah, nanti sebelum kita lanjut ke pembahasan hukum-hukum tajwid ya, Bapak, lebih bagusnya kita nanti semuanya ya ujian itu gampang tapi ya. Ujiannya itu gampang. Ya. Ujiannya gampang ya. Jadi misalnya ada beberapa huruf ya, ada beberapa huruf dari misalnya ditulis huruf fa. Fa ini kita, jadi urutannya harus diingat dulu ya Bapak, urutannya kategorinya harus diingat biar gampang. Ya kayak misalnya kategori pertama aliran udara, kategori kedua aliran suara, kategori ketiga tebal atau enggak, aliran kategori keempat suaranya naik, suaranya mengumpul atau enggak, terus kelima susah atau mudah hurufnya. Nanti ditulis semua misalnya fa, dari fa. Fa ini kira-kira apa? Hamas atau jahar? Fa. Hamas atau jahar? Hamas. Apa buktinya? Fa. Iya. Boleh ya. Kalau ada buktinya singkatannya aja ya. Fahat tahu syakhsun sakat. Oh, ya berarti fa benar, hamas sudah benar. Habis itu tulis lagi hamas koma ya. Dia ngalir atau enggak suaranya ketika mengucapkan huruf fa. Kita ingat-ingat di syiddah. Syiddah ada enggak di syiddah? Ajid, otin, bakat. Enggak ada. Bainiyah, lin umar. Enggak ada. Berarti masuk ke rokhawah. Tulis lagi rokhawah, koma ya. Habis itu isti'la atau istifal, tebal atau enggak suaranya? Enggak, berarti istifal. Koma lagi terus ya begitu apa. Nah itu ya biar kita kuat sifat-sifat hurufnya ya. Nanti insyaallah ya itu akan merasa sendiri untuk manisnya ya Bapak ketika sudah hafal, benar-benar hafal. Jadi pede ketika membacanya. Ya, jadi itu sedikit mukaddimah dari ana ya Bapak, untuk malam hari ini kita merojah sedikit dan kita akan melanjutkan kembali di sini bacaan kita di surat Al-Ma'arij. Nanti di sini yang baca berarti Pandi aja. Oh, Pandi pin setoran ya. Oh iya, setoran. Berarti di sini semua setoran ya. Berarti kita di sini fokus ngeluarin hukum-hukum tajwidnya aja ya, Bapak, di surat Al-Ma'arij. Nanti habis itu dilanjut dengan setoran. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oh, 31. Baik, berarti kita dari 31 ya di sini di halaman berikutnya. Ya, famani batagha. Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Ya, Bapak di sini di huruf di bacaan wara dan faula. Ya, di sini ada kesamaan dua-duanya, yaitu di satu kata. Kalau di satu kata seperti ini, Bapak, dia masuknya ke mat wajib dan dia harus betul-betul dipanjangkan, ya. Dan huruf ba, ya, huruf ba di sini qalqalahnya diingat-ingat terus. Qalqalahnya tidak boleh diapain? Anda sering ulang-ulang? Ya, bukan kalau dipantul ya. Qalqalah dipantul. Pas lagi dipantulin nggak boleh diapain? Dikasih hentakan. Dikasih hentakan ataupun direm ya. Famani betagha wara. Nah, itu keliru ya. Tapi dia lebih ke ba aja. Ya, kira-kira di huruf da di sini adun. Mas Rian. Da. Masuk jahar. Terus mengalir suara atau tidak? Kalau
Kalau syiddah apa aja? Ya. Syiddah apa aja hurufnya? Nah, masuk ke huruf dal ya, ajid, qatin, bakat ya. Betul ya. Jadi dia tidak mengalir suara. Begitu. Istilah atau istifal? Istifal. Ya gampang ya. Habis itu itbaq atau infitah. Terkumpul atau enggak suaranya ketika mengucapkan huruf dal? Enggak, berarti infitah. Kemudian terakhir idlaq atau ismat? Farro min lubbin. Nah, farro min lubbin itu yang mudah. Berarti susah. Susah berarti masuknya idlaq atau ismat istilahnya? Ismat ya, ismat. Ya enggak apa-apa sambil dihafalin ya. Sambil dihafalin ya. Dari 5 sifat itu aja dulu ya, Bapak. 5 sifat itu ya kita kuatin dulu. Kita lanjut. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Huruf ain. Agung ya, huruf ain. Kita mulai dari hamas atau jahar. Hamas, huruf ain. Apa aja hamas? Fahathahu syakhsun. Ada enggak huruf ain? Fahathahu syakhsun sakat. Berarti apa? Jahar ya, enggak ada aliran udaranya. Terus dari kategori mengalir suara atau tidak? Ain. Tidak mengalir. Tidak mengalir apa aja hurufnya? Ya, ajid, qatin, bakat. Ainnya di mana? Itu A ya awalnya, bukan A, bukan ajid ya. A, ajid. Nah. Mengalir, tidak mengalir sama tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Iya, lin umar. Berarti masuknya ke bainiyah ya, bainiyah. Istilah atau istifal? Kalau ini gampang ya, istilah atau istifal? Istifal. Itbaq atau infitah? Infitah lah, udah pasti itu. Habis itu idlaq atau ismat? Mudah atau sulit? Farra min lubbin. Enggak ada. Berarti sulit ya, sulit. Ismat dalam istilahnya. Nah, kayaknya yang idlaq sama ismat masih pada bingung ya, enggak apa-apa sekali kita hafalin ya, kita ulang-ulang terus. Farra min lubbin ya, farra min lubbin. Ya, pandi ya. Enggak apa ya. Kita lanjut. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. والذين هم بشهاداتهم Ya, Bapak di sini mim sukun ya. Mim sukun bertemu ba, diingat-ingat untuk ditahan. Pokoknya mim sukun atau ada mim kecil ketemu ba sama ya hukumnya, yaitu ditahan terlebih dahulu, jangan langsung pindah. Kalau langsung pindah, masuknya nanti ke lahan khofi ya, lahan yang ringan, kesalahan yang ringan. Tidak sampai merubah arti, cuma jadi kurang bagus bacaannya. Begitu. Baik, Pak Kafid, di sini huruf apa ya? Huruf nun kayaknya, huruf nun. Huruf nun kita keluarin dari yang memiliki keluar angin atau enggak? Enggak. Berarti istilahnya jahar, bagus. Kemudian syiddah bainiyah atau rakhawah? Bainiyah, masuk ke lin umar ya, bagus. Kemudian tebal atau enggak? Isti'la atau istifal? Istifal, bagus. Kemudian terkumpul suara atau enggak? Nun. Tidak ya. Kalau sudah istifal ya, udah pasti enggak masuk ke itu ya. Karena huruf-huruf yang terkumpul itu cuma ada di huruf-huruf isti'la, sebagian dari huruf isti'la.
Idlaq atau ismat? Mudah atau sulit? Mudah. Berarti idlaq. Idlaq. Ya, idlaq. Nah, jadi itu ya, bagus. Berarti sudah menguasai ya Pak Hafid di sini. Ya. Ya huruf nun tadi ya, Masya Allah lancar. Tapi kita lanjut dulu. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ya, Pak Budi silahkan di huruf dha, dzun. Coba keluarin dari paling atas. Hamas, jahar. Dha. Keluar angin atau enggak? Dha. Keluar angin atau enggak? Diingat-ingat. Lupa. Fahathahu syakhsun. Ada? Enggak. Berarti enggak keluar angin. Nah, kemudian mengalir suara atau enggak? Yang tidak mengalir apa? Yang mengalir, yang pertengahan apa? Sisanya enggak mengalir. Sisanya mengalir. Enggak ngalir. Enggak ngalir. Dha. Coba huruf-hurufnya apa aja? Ajid, qatin. Ada huruf dha. Ajid, qatin, bakat. Enggak ada. Nah, syiddah, rakhawah. Syiddah huruf-hurufnya apa aja? Ajid. Enggak ada ya di syiddah. Bainiyah? Linumar. Ya, terus jadinya rakhawah ya. Nah, tidak mengalir ya, berarti mengalir, bukan tidak mengalir ya, mengalir. Tadi ngomongin kalau tidak mengalir ya, tidak mengalir ya syiddah ya. Mengalir suara ketika mengucapkan huruf dha. Kemudian isti'la atau istifal, tebal atau tipis, naik atau enggak? Naik. Kemudian mengumpul atau enggak? Itbaq atau infitah? Itbaq. Idlaq atau ismat? Sulit atau mudah? Ismat, Masya Allah. Nah, tadi agak ragu-ragu di itu aja yang suara ya. Keliru ngucapin doang ya. Kita lanjut. Ulaika fi jannatin mukramun. Ulaika fi jannatin mukramun. Ya, Pak Andi. Jangan nyerah dulu ya, Pak Andi. Di huruf kaf, ya kita ini pakai bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia, dikira-kira aja. Huruf kaf, pertama dia ngalir udara atau enggak ketika mengucapkan huruf kaf? Ka, ak, hah? Mengalir udara, bagus, hamas. Kemudian suaranya tertahan atau mengalir juga? Tertahan, berarti syiddah ya, syiddah, bagus. Naik atau turun, isti'la atau istifal, tebal atau tipis? Kaf, ka, tipis ya. Kalau tebal itu identiknya o ya, Bapak. Nah, kemudian bagus ya. Terkumpul atau enggak ketika mengucapkan ka? Tidak, berarti infitah. Kemudian idlaq atau ismat, sulit atau mudah? Mudah. Yang mudah itu keluarnya dari ujung lidah sama bibir. Ka, ada di ujung lidah enggak? Ka. Akka. Ya, di ujung lidahnya nggak ngapa-ngapain ya, ujung lidahnya ada di belakang, berarti sulit. Ya, kalau yang mudah itu yang di ujung. ya di akhir tapi bagus ya, untuk di awal-awal yang 4 tadi yang pertama itu sudah bagus ya, tinggal yang terakhirnya aja. Ya, diingat-ingat aja pokoknya kalau yang mudah itu ya, kalau dalam istilah tajwid dia di ujung lidah sama di bibir ya, ujung lidah sama bibir pengucapannya jadi mudah. Begitu. Kalau ingin tahu makhraj huruf di mana ya, sifat huruf di mana, makhrajnya juga ya Bapak. Afwan.
Kalau pengen tahu makhraj, ya paling gampang adalah dikasih tasdid ataupun dimatiin hurufnya. Tadi ya seperti contohnya ada huruf kaf. Kalau kita pengen rasain di mana ya tempat keluarnya, dikasih tasdid, akka. Rasain bagian mana yang bergerak, bagian mana yang nyentuh. Ya. Akka. Nah, lidah, depan lidah nggak kena, belakang lidah kenanya, oh berarti masuknya ke sini. Begitu ya, Bapak. Jadi sekarang kita akan fokus mengeluarkan hukum-hukum tajwid ya, Bapak setelah ini. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Ru-nya jangan panjang-panjang ya, 2 harokat aja. 2 harokat ya. Cara menghitungnya antara 2 bukaan dengan normalnya 1, 2 ataupun 2 ketukan normal ya, tidak lama 1, 2 ya. Jadi jangan lama-lama. Kafaru dari ru biasa panjangin dikit, nah itu udah masuk ke 2 harokat. Kita ulang sekali lagi. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Bagus. Anil yamini wa anis shimali izin. عن اليمين وعن الشمال عزين. Bagus. Ayatama'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنتك نعيم. Bagus ya, Bapak. Di sini sebelum kita lanjut, Ana ingatkan ya, Bapak di huruf to. Nah, ini biasanya harus diulang-ulang terus di huruf to. Ayat to ya. Ingat-ingat yang pertama, to ini ketika dipantul jangan ke e ya. Jangan ayat te, jangan ke e. Qaf sama to dia nggak boleh ke e, tetapi dia kayak huruf itu sendiri o ya. Vokalnya kalau di Indonesia o. Berarti ketika dia qalqalah, ketika dipantul, ayat masuk dulu ayat, habis itu keluarin sedikit dari huruf to-nya, ya sedikit aja. Ayat to biasa, to, ini dikurangin panjangnya, to, ya. Benar-benar pendek, sepertiga. Nah, habis itu lanjut terus ya, jangan sampai dikasih hentakan, Bapak. Jangan ayat to ma'u, nah itu keliru ya. Jadi langsung aja terus ayat toma. Coba kita coba lagi. Ayatama'u kullu mri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. Bagus ya, apa? Jangan lupa nun dan mim bertasydid ditahan ya nanti. Kita lanjut lagi. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. Bagus, diingat-ingat ya, sama kayak to tadi, ko juga dia mantulnya ke o ya, bukan ke e. Kita lanjut, ada lagi di sini ayat berikutnya huruf qaf ya. Jadi fokus ketika mengucapkan huruf qaf jangan ke tapi ke ko ya, ko. Dan jangan diputus, jangan dikasih hentakan. Langsung lanjut ke berikutnya, huruf berikutnya. Kita coba. Fala uqasimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Bagus, Masya Allah ya, sudah sesuai semua. Kita lanjut. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin.
Bagus, Masya Allah. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Bagus. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ. Ya, bagus ya Bapak, kita ulang lagi. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ. bagus. Ka'annahum ila nusubi yufidun. كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Ingat-ingat ketika masuk ya Bapak ditahan terlebih dahulu. Nusubi, nusubi. Jangan buru-buru pindah kayak tasydid nusubiyu. Nah, itu keliru ya. Tapi ditahan terlebih dahulu. Kita coba lagi. Ka'annahum ila nusubi yufidun. كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Bagus. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Ya. Pertama Bapak diingat-ingat ya, yang qalqalah jangan kasih hentakan ya, langsung pindah aja abso beso beso. Kemudian haknya yang di akhir dhillah. Ya, dhillah di sini Bapak huruf akhirannya tamar butoh ya, jadi hak. Hak ini sifatnya apa hak? Dari yang paling atas? Dua sifat yang kategori atas. Hamas pertama, mengalir nafas, udara ya. Dia mengalir suara atau enggak hak? Mengalir ya, berarti rokhawah. Nah, jadi ketika dia berhenti, di akhir, jangan bacaannya berhenti ya, seperti bacaan syiddah. Ya, kalau bacaan syiddah misalnya contohnya a ya di akhirnya a. Nah, begitu. Jangan sampai dhillah, dhillah ya, tapi dialirkan baik nafasnya ataupun suaranya. Dhillah. Ya, dhillah ya, dialirkan suara dan nafasnya. Kita coba lagi. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Bagus. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Baik, masyaallah. Nah, kalau lebih sedikit jadi lebih fokus ya Bapak ngoreksinya. Kedengeran ya. yang belum sesuai kedengeran. Ya, jadi ya Bapak, Anda tekankan lagi tadi di huruf H ya, diingat-ingat Bapak, kalau nanti misalnya ketemu lagi di huruf H, huruf atau ayat yang ketika berhenti akhirannya ada huruf H, dialirkan ya Bapak, jangan sampai bacaannya terputus. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah, dhillah ya, dhillah gitu. Tapi dialirkan dhillah lah ya, benar-benar dialirkan. Tapi kita sekarang setoran ya Bapak, ini tadi kita sudah latihan, berarti sekarang tinggal setoran aja. Dimulai dari mana nih? Oh, dari sana. Ya, dawadallah Zrian. Surat apa? Al-Fajr, insyaallah. Full. Ayo, dawadallah.
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن. Coba diulang, wa amma idza mabtalahu. Amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Hunya pendek, wa amma idza mabtalahu rabbuhu mabtalahu faqadara. Ya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sebentar, wala taha atau wala taha? Taha. Nah, tipis coba lah. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin. Jangan ditahan. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma yatadakkaru. Enggak, yauma idi. Yawma idzin yatadakkaru al-insan. Wa ji'a yawma idzin. Yauma idzin bi jahannam. Yawma idzin bi jahannam. Yauma idi. Yawma idzin yatadakkaru al-insanu. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna. Insanu anna lahu dzikra. Coba diulang, yauma idzi yatadzakkarul Yawma idzin yatadakkarul insanu. wa an, ya, lanjut. Insanu wa anna yawma Wa anna lahu wa anna lahu dzikra. Nah, ini kayaknya harus diulang-ulang ya, di situ disambung ya, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna, insanu wa anna. Yauma idzi yawma idzin yatadakkarul insanu wa anna. insanu wa anna lahu dzikra. Nanya 2 harakat ya, nanti diperbaiki. Lanjut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma Fa fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Baik, insyaallah. Nah, jadi untuk Mas Rian, untuk aplikasi qol-qolahnya sudah bagus ya. Masyaallah sudah sesuai untuk qol-qolahnya. Baik yang ba, jim, dal ya, qof dan to dan qof ya sudah sesuai, masyaallah sudah bagus. Tinggal nanti dikuatkan ya, yang di halaman keduanya ini dikuatkan lagi, tadi masih lupa. Kemudian diperhatikan kalau misalnya ada alis ya, ada alis dipanjangin dulu ya. Terutama di sini kebanyakan tadi kelewat ya, kayak misalnya kalla idza dukkatil, tadi la-nya cuma 2 harokat. Habis itu di tempat-tempat yang lain juga ya, kayak misalnya ada wa fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu, seharusnya dipanjangin terlebih dahulu. Nah, itu diperhatikan ya. Dan di halaman kedua ini jangan lupa untuk dikuatin lagi ya. Terutama tadi yang waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul, disambung nanti ya, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nanya 2 harakat, jangan lupa, jangan 1 harakat. Diulang-ulang terus, insyaallah akan semakin lebih bagus ya. Ya, silakan Pak Agung. Ya.
فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Ya, Masya Allah. Ya, untuk kelancarannya sudah bagus, ya sudah sangat bagus kelancarannya, alhamdulillah. Ya, nanti tinggal dilatih lagi ya untuk konsisten di huruf kaf. Huruf kaf tadi yang terakhir bagus ya. Jadi dikasih hamesnya bagus ketika dia sukun dzikra. Tapi ada beberapa kaf yang dia kurang ya, hamesnya kurang jelas. Kemudian di huruf ghain. Huruf ghain sama ya, ketika membaca amtas aluhum ajran fahum mim mag dialirkan. Jangan kayak G bahasa Indonesia magromim ya. Dialirkan suaranya mag. Ingat-ingat aja kayak huruf kha itu kan dia gesekan ya, ada gesekan tapi dia sampai berdengkur. Nah, kalau gho ada gesekan juga tapi nggak sampai berdengkur. Gho mag. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti jadi kayak kha mag ya. Ada gesekan aja di lunak-lunak sini bagian atas ya kayak kha maghramim. Nah, itu yang dinamakan dengan rokhawahnya ya, aliran suara. Nah, sisanya sudah bagus insyaallah. Paling tadi ada sedikit juga ya. Ini masih sama ya, Bapak. Jadi ketika ada yang panjang, benar-benar dipanjangin ya. Jangan sampai kelewat. Yang majais ya. Itu jangan sampai kelewat, enggak konsisten bacanya. Ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Pokoknya kalau ada alis sudah langsung dipanjangin aja. Ada alis, ada bendera langsung dipanjangin. Begitu ya. Untuk Agung, insyaallah sudah bagus. Silakan, Pak Kabit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthutha afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya, untuk Pak Kafid untuk kelancarannya sudah bagus ya, Masya Allah. Ya, yang terakhir thumma inna alaina, na-nya yang kedua pendek ya. Jangan dipanjangin thumma inna. Nah, tadi dibaca panjang. Panjang atau pendek yang terakhir? Thumma inna. Dua harakat ya, dua harakat. Nah, kemudian di al-ghasyiyah ini
di bagian awal itu cocok untuk mempraktekkan ya. Mempraktekkan huruf H yang dialirkan. Ya, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, dialirkan. Jangan terputus. Begitu ya. Baik, untuk Hafid sudah bagus, Masya Allah. Di Murojaah terus ya, yang sebelum-sebelumnya juga, biar nanti bisa langsung ujian. Iya. Kita lanjut ke Mbak Budi, silakan. Ulang. Si bukan si. Sin. Yakhsi. Walaqad panjang pendeknya. Nanya pendek, yumsikuhunna illa riz. Jangan ada s-nya, jangan riz. Zai, za. Riz. Bukan jangan dikasih i. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal
Panjang pendeknya? Na-nya pendek. Jangan ditahan. Wa yaquluna mata. Panjang pendeknya? Wa innama Na-nya pendek ya. Ana nadhirum. Ma-nya panjang, na-nya pendek. Innama ana nadhirum. Qul innamal ilmu. Ya, stop dulu ya. Habis itu. Ya. Habis ya, keliru-keliru panjang pendeknya hati-hati ya, nanti diperhatikan lagi. Sambil dengerin murotal, coba ya sambil dengerin murotal, misalnya disetel di surat Al-Mulk aja, ngulang-ngulang ya, sambil dengerin yang sudah di store, biar ketahuan panjang pendeknya tadi yang keliru di mana aja. Terus ya di huruf zai, za, riz, jangan dia jadi kayak ada s-nya, riz ya, riz. Zai di mana makhrajnya? Di mana? Ujung lidah ketemu ya bawah, yang bawah ya. Dia nggak naik, nggak ngapa-ngapain, tiduran aja semuanya. Za. Nah bedanya dia juga punya sifat sama ya, kayak sin, sofir, sama-sama tajam suaranya. Tapi ada yang bikin beda. Yang bikin beda kalau sin dia hamas atau jahar? Sin hamas ya, ada aliran udara. Sedangkan kalau zai masuk ke apa? Enggak ada ya. Enggak ada aliran udara. Fahathahu syakhsun sakat, ada zai? Enggak ada. Jadi bedanya itu ya, kalau sa ya ada aliran sa udaranya. Kalau zai enggak ada za. Jadi jangan riz ada nambahin gitu ya. Jangan. Tapi riz cuma aliran suara aja, rizqah, za ya suara lebah, za ya itu aja. Nah nanti dilihat lagi untuk panjang pendeknya, kemudian zainya ya. Sekarang kita ke Pandi. Kadang suara, kadang baca. Kalau belum siap baca. Ayo. Ya betul. Wakawa.
ulang, faman syaa. Faman syaa attakhadha. Anzarnahum. Udah. Naziat setengah halaman ya. Fas ya, betul. Hafirah. Idhamanna. Khasi. Iz. Baik, nah, jadi untuk Pandi ya, nanti diperhatikan lagi kelancarannya, ya terutama di bagian akhir surat An-Naba, dan tadi di An-Naziat awal-awal masih ada yang keliru-keliru sedikit ya untuk urutannya. Fa ini yang di awal-awal hati-hati keliru ya. Kemudian tadi ya ketika mengucapkan qalqalah di huruf dzalikal yaumul haq. Nah, koknya dipantul ya. Dzalikal yaumul haqqo. Ya, karena ada tasydidnya, ditahan terlebih dahulu ketika masuk. Haqqo. Ya, jangan kayak qalqalah biasa haqqo. Karena di sini ada tasydidnya. Jadi ditahan terlebih dahulu ketika masuknya ya. Lebih dijelasin ketika masuk. Dzalikal yaumul haqqo. Begitu. Nanti bacain lagi ya untuk Pandi, terutama yang masih keliru sedikit ya. Insyaallah bacanya semakin bagus. Tapi Bapak, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, jadi Ana ingatkan kembali ya, Bapak, sebentar lagi kita akan mendekati Ramadan dan kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, ya terutama di bacaan Al-Qur'an kita, ya lebih semangat lagi, ya hafalannya juga dikuatkan lagi biar nanti bisa dipraktikkan ketika ya bulan Ramadan, ketika menjadi imam dan sebagainya. Tapi Bapak, karena tidak ada pertanyaan, jadi kita cukupkan terlebih dahulu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.